Nah, kita sekarang belajar tentang Allah menciptakan dengan firman-Nya. Wow. Ada juga loh di Kejadian 1 ayat 1 ini. Dari mananya? Ayo, dari mananya? Dari aksara Alef yang ada di Kejadian 1 ayat 1 yang menjadi awalan dari kata Elohim. Nah, kata Alef ya. Kata Alef itu kalau kita pecah ya menjadi Alef Lamed. Alef Lamed itu dibaca L. L itu adalah power. Ya, Tuhan itu kan juga dipanggil dengan L kan? L itu adalah konstruk dari Eloah. L ya. L itu artinya kuasa. Allah kita berkuasa. Makanya dia disebut dengan L ya. L terus kemudian V. Apa arti dari V? P. Pi. V itu mulut. Berarti Alef, Allah ini, aksara Alef itu adalah L. Power. Power di mana? Power di mulut. Mulutnya siapa? Mulutnya Allah. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman? Jafar. Cocok logi, otak-atik gatuk. Dari Kejadian 1 ayat 1, Anda bisa melihat bahwa Allah menciptakan dari mulutnya yang berkuasa. L dan V Alef. Chemical language. Maka kemudian sang pemazmur berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kenapa? Karena Pi, Beh dari Allah itu punya L. L itu apa? Kuasa. Allah menciptakan segala sesuatu dari kuasa mulutnya. Luar biasa kan? Sebab dia berfirman, maka semua jadi. Kihu amar, fayehi husifah fayamot. Kihu amar, sebab dia berkata, maka itu jadi fayehi. Ya. Husifah, dia memberi perintah. Fayamot, maka itu menjadi siap berdiri. Nah, amot ini dari kata berdiri. Nah, itu ada berdiri di depannya. Dari kuasa apa? Mulutnya. Dan secara luar biasa, nanti Rasul Yohanes ya, melihat itu, kekuatan firman yang menciptakan itu dalam Injil, pembukaan Injil yang tulisnya, yaitu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada satupun telah jadi dari segala yang dijadikan. Luar biasa ya. Nah, Yesus Kristus, menurut Injil Yohanes, dia diberi gelar Hologos, Hadafar, bahasa Ibrani-nya. Kenapa? Karena dari kuasa mulutnya itu berkuasa, dan itu yang menciptakan segala sesuatu. Kita sudah selesai kata yang ketiga. Bereshit bara Elohim. 3 kata, 1,5 jam. Sekarang baru kata keempat nih. Et. Nah, kata et, masih Kejadian 1 ayat 1 ya. Kata et, ini adalah DDO, Definite Direct Object. DDO. Jadi, DDO ini biasanya jarang sekali diterjemahkan. Biasanya dilalui saja. Dan ini merupakan direct object
Kita biasanya juga jarang sekali menggunakan kata DDO ini, tapi dalam bahasa Ibrani DDO ini sangat penting. Tapi masalahnya, et ini oleh beberapa teolog barat itu dikatakan sebagai Aleph Taf. Aleph Tafnya Yesus, bahwa Yesus itu adalah Aleph sampai Taf. Dia adalah Alfa, Omega. Apakah betul demikian? Di Kejadian 1 ayat 1, itu ada Yesus. Yesusnya di mana? Yesusnya di et ini katanya. Apakah betul Yesus ada di et ini? Kalau saya nggak setuju. Kalau saya mau cari Yesus di mana coba? Bukan di et dong. Di mana? Di Elohim, Allah ini. Jangan di et, karena sebenarnya ada dua kata et pada Kejadian 1 ayat 1. Ya. Bereshit bara Elohim et yang pertama, Hashamayim. Ve'et, nah itu et yang kedua, Haaretz. Jadi kalau menganggap et ini adalah Yesus Kristus menurut teologi barat itu, yang juga diperkenalkan oleh seorang pengkhotbah dari Singapura, Joseph Prince. Ya. Dia mengatakan et ini Yesus Kristus, tapi rupanya sekarang sudah dikoreksi. Syukurlah, jadi supaya salahnya enggak berkelanjutan. Jadi et ini sebenarnya bukan untuk Yesus. Kalau Anda mau cari et-nya di Elohim dong, gitu ya. Karena ada dua kata et pada Kejadian 1 ayat 1. Mana itu? Ya, Bereshit bara Elohim et yang pertama, Hashamayim. Ve'et haaretz. Ya. Pada mulanya, bara, dia telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim. Ya, Elohim pada. Nah, et ini nggak diterjemahkan. Karena agak susah diterjemahkan. Tapi kalau mau diterjemahkan bisa. Jadi et ini sebenarnya artinya pada. Karena dia menunjuk kepada direct object atau objek langsung. Pada yang itu loh. Apa itu? Nah, itu adalah Shemaim, langit. Nah, dan pada yang itu loh, yang mana? Yang mana lagi? Bumi itu. Jadi ini adalah untuk menunjuk direct object. Jadi kalau ada satu teologi yang mengatakan Yesus adalah Aleph Taf pada Kejadian 1 ayat 1, saya pikir itu adalah penafsiran yang kurang tepat. Ya. Karena kalau mau cari Yesus bukan di et, tapi di mana? Di Elohim. Ya, yang di sini dong. Yesus ada di Kejadian 1 ayat 1, betul. Tapi bukan yang di et, tapi di Elohim. Ya. Baik, ada yang nggak setuju atau ada yang bertanya? Silakan. Lanjut. Masih bernafas? Masih, Bu. Masih, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Seru nih, Bu. Seru. Seru ya? Nggak bosen nih? Waduh. Ngomong ayat 1 aja dari tadi ya. Okay. Nggak ada kata bosen, Bu. Amin. Haleluya ya. Terus Oke. Nah, sekarang kata et. Nah, sebenarnya kata et yang tadi nggak diterjemahkan itu sebenarnya ada artinya. Yaitu apa? Artinya pada. Misalnya di sini. Kejadian 1 ayat 4. Nah, dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kata et itu dengan pada. Ya. Fayar Elohim et haor. Dan dia melihat Elohim et pada. Terang itu. Nah, berarti et ini ada artinya. Artinya apa? Pada. Tuh. Ya. Oke? Nah. Baik. Lanjut lagi ya. Sekarang kita bicara tentang Aleph Taf itu sendiri. Betul, memang Yesus adalah Aleph Taf. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Saya tidak
menafikan itu. Oke, Pak Yayang mau tanya, silakan. Pak Yayang. Baik, sambil menunggu pertanyaannya, saya lanjut lagi. Yesus Kristus memang adalah Alef Taf. Yesus Kristus adalah Alfa Omega. Tapi bukan berarti Yesus Kristus ada di et-nya Genesis 1 ayat 1. Karena et di sini adalah DDO. Maaf Bu, boleh interrupt Bu. Direct object. Silakan. Saya Yayang. Bu, Oh, saya Ibu Yayang, maaf. ya. Bu, saya mau tanya itu app bedanya apa ya Bu? Satu ngikutnya berbeda ya. Yang tadi Iya, Ibu oke ya. app satu app ya atau Ya. At ini adalah DDO, pada. Nah, ini ada awalan ve. Ada awalan ve di sini, berarti dan pada. Oke. Jadi penunjuk direct object. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak menggunakan ini. Tapi bahasa Indonesia penting sekali harus ada ini. Setiap ada kata-kata akusatif atau direct object harus ada ini. Baik. Penunjuk akusatif. Jadi khusus untuk Itu akusatif. berarti definite direct object kedua, Ibu. Iya, jadi ini ada DDO dua kedua DDO. itu. Ada dua DDO. Nanti kita Jadi- akan di kelas kita, Oh. kita akan belajar tentang DDO ini. Ya, Oke Bu. Ya. Thank you Bu. Baik. Kasih. baik. Yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Sudah ya? Oke. Lanjut. Tentang Yesus Alfa Omega. Kalau saya menganggap Yesus Kristus nggak di et-nya Kejadian 1 ayat 1, apakah saya menolak Yesus Kristus itu adalah Alfa Omega? Ya enggak, gitu kan ya. Karena memang fungsi dari et di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu tidak bermakna Alfa Omega. Kalau cari Yesus di Kejadian 1 ayat 1 ya dikata Elohim, bukan dikata et. Sebab Kejadian 1 ayat 1 ada 2 DDO. Nah, dan memang Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Rasul Yohanes bersaksi tentang itu pada Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, kalau ini kita baca dalam naskah bahasa asli, Alfa, betul-betul nulis Alfa dan Omega. Nah, bagaimana dengan naskah dalam bahasa Ibraninya? Ya. Ani ha-alef ve-ha-taf. Jadi memang ada alef dan taf. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau saya nolak Yesus Kristus bukan alef yang di Kejadian ayat 1, bukan berarti saya menolak Yesus Kristus adalah alef taf ya. Mohon tidak disalahpahami. Baik, sekarang kita masuk pada aksara kelima. Bereshit bara Elohim et Shamayim. Aksara kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata langit itu Shamayim. Seperti dari Elohim, ya, Elohim di sini ada akhiran im. Hirik yod mem. Ada hirik di sini hirik, terus kemudian yod mem. Kalau ada hirik yod mem itu berarti plural. Langit ini juga ada hirik yod mem. Shamayim. Ya. Shamayim. Berarti langitnya plural. Padahal diterjemahkan di sini cuma langit singular. Kenapa kira-kira? Mungkin karena luas ya, Bu. Ya, betul. Jadi ada seperti orang Ibrani untuk menunjukkan hal yang besar, hal yang mulia, seperti halnya Tuhan,
Tuhan itu mulia. Maka dia disebut dengan Elohim, dari kata Eloah. Nah, kata Eloah itu kemudian diserap dalam bahasa Aram menjadi elah atau elaha dengan definite artikel. Kemudian diserap dalam bahasa Arab Allah. Bentuk konstruknya El. Berarti Eloah, Elaha, Elah, Allah. Sama apa nggak sama? Mirip. Sama, mirip. Kenapa kok mirip? Karena sama-sama Semitik. Maka kalau Anda jadi orang Kristen dan Anda mau belajar tentang kekristenan yang Semitik, terus kemudian Anda jijik dengan kata Allah, karena kata Allah katanya sesembahnya orang lain. Nah itu jadi pelajaran Anda jadi mundur. Anda sedang membuang sifat Semitik dari Alkitab kita. Kalau Anda benci kata Allah. Allah, Eloah, Elah, Elaha. Sama. Kenapa harus pusing dengan agama lain? Dikenal atau tidak dikenal, Allah itu satu. So what gitu loh. Ya. Roh keselamatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadikan berbeda. Ya. Nah, baik, kita balik lagi ke kata Syamaim. Syamaim, kenapa disebut Syamaim dengan bentuk plural? Karena orang Ibrani untuk menyebut yang mulia, yang besar, yang agung, itu biasanya dikasih akhiran im, menunjuk kepada plural of majesty. Allah itu Allah yang plural, dirujuk sebagai yang esa. Kenapa? Karena pluralnya adalah plural of majesty. Seperti juga misalnya, bagian di dalam tubuh kita, ya dari atas sampai ke bawah. Yang manakah yang paling mulia? Di dalam bagian tubuh kita. Tidak ada, Bu, karena satu kesatuan. Ya, saya tanyakan yang paling. Kepala. Wajah mungkin, Bu. Kepala. Wajah. Ya. Atau V. Wajah ya. Kenapa kok wajah? Nah, bahasa Ibrani mengatakan wajah itu dengan panim. Ada hirik yotmem. Berarti ada im di belakang. Berarti wajah itu plural. Kenapa kok dibilang plural? Karena ini adalah bagian yang paling mulia dari manusia. Sama juga ketika Musa bertanya, minta kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu padaku. Betul-betul dia mengatakan, tunjukkan kemuliaan-Mu padaku. Itu artinya, Tuhan, tunjukkanlah wajah-Mu kepadaku. Lalu Tuhan menjawab apa? Kamu tidak dapat melihat wajahku. Karena setiap orang yang melihat wajahku, maka dia akan mati. Gitu ya. Nah, jadi kemuliaan dari seluruh tubuh kita itu ada di Wajah. Oke, sekarang ini Syamayim. Nah, Syamayim menurut orang Ibrani itu ada 3 lapisan. 3 lapisan Syamayim. Nah, langit lapisan pertama yaitu cakrawala. Cakrawala yang dimana atmosfer bumi ini ada. Jadi burung-burung di udara, dengan pesawat terbang itu masih dalam atmosfer bumi ya. Nah itu adalah lapisan langit yang pertama. Kemudian menurut orang Ibrani lapisan langit yang kedua itu adalah langit di tempat benda-benda angkasa. Jadi di luar atmosfer bumi, yang dimana nanti ada matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Itu adalah langit kedua. Nah, terus kemudian ada langit ketiga. Nah, orang Ibrani kan suka yang 3-3 gitu kan? Ya, berarti langit ketiga itu apa? Tempat Allah Semayam. ya.
tempat Allah bersemayam, atau mereka mengatakan syamayim hasyamayim, langitnya langit. Jadi Tuhan itu tidak bertahta di langit, tapi di langitnya langit. Langit dari segala langit yang nggak tercapai oleh teknologi manusia. Mau naik pesawat apa, mau ke sana. Ya. Kecuali pesawatnya jatuh gitu, nanti ketemu Tuhan gitu ya. Dan menurut Paulus tadi, nah ya ini kan Paulus pernah diangkat ke langit ketiga, dan Paulus bercerita tentang dirinya dalam bentuk orang ketiga. Nah ini kenapa kok Paulus cerita tentang dirinya, tapi dia merujuk dirinya itu pada dengan gaya orang ketiga. Kenapa kira-kira? Rohnya, Bu. Sedang bicara soal rohnya. Oke, terus? Gaya bahasa mungkin. Gaya bahasa. Ya, saya lebih suka itu gaya bahasa. Jadi ini adalah model humble-nya orang Semitik. Jadi seperti kayak orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau bicara di satu forum resmi gitu ya, atau forum yang yang di dia pidato gitu ya. Dia sering mengatakan aku dengan kami, kan? Dia nggak mau pakai kata aku. Nah, demikian juga orang Ibrani. Untuk menunjukkan humble-nya dia, maka dia menggunakan bentuk orang ketiga. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Ya. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Nah, yang tahu kan dia sendiri. Nah, berarti ini adalah dia sendiri, gitu kan? Nah, dia mengatakan tiba-tiba aku diangkat ke yang ketiga dari surga. Nah, kata surga ini bahasa Yunaninya adalah Uranus. Nah, kenapa kok di sini tritu uranu? Karena naskah bahasa Yunaninya menulis ini dalam bentuk genitif. Jadi tritu uranu. Jadi Uranos. Nah, bentuk nominatifnya Uranos. Nah, tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus. Nah, berarti langit ketiga itu adalah Firdaus. Jadi Syamayim Hasyamayim. Jadi Paulus di sini betul-betul orang Israel, betul-betul orang Yahudi yang menganggap bahwa di mana Tuhan bertahta atau surga itu adalah langit ketiga. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kata terakhir dari Kejadian 1 ayat 1. Eretz. Eretz. Jadi Eretz biasa saja tidak banyak bercerita, karena nanti Eretz ini diceritakan diperincikan pada ayat-ayat berikutnya. Jadi pada Kejadian 1 ayat 1 ini kita nggak bicara banyak tentang Eretz.